fondasi rumah tangga kita nggak kuat, ini bahaya sebenarnya. Nah, Bapak Ibu mesti perhatikan kenapa Gereja Betel Indonesia peduli dengan keluarga. Karena ada dua lembaga yang Tuhan ciptakan sendiri. Satu, gereja. Itu Kisah Para Rasul pasal 2, Tuhan yang ciptakan. Dan lebih tua dari gereja namanya keluarga. Itu kitab Kejadian pasal 2. Tuhan yang ciptakan. Jadi kalau ada orang macam-macam dengan keluarga, dia macam-macam dengan Tuhan. Itulah kenapa Gereja Betel Indonesia peduli tentang keluarga. Nah, strong foundation, fondasi yang kuat, kita akan bicara. Mari kita akan membaca Bapak Ibu, next. Dalam Yosua pasal 24 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18 kita membaca secara bergantian, saudara ya. Saya baca ayat 14, Bapak Ibu ayat 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Bersama-sama 2, 3. Lalu bangsa itu menjawab, jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Ayat ke-17 bersama-sama, next, 2, 3. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Nah saudara, setelah sekian tahun menjadi bangsa yang merdeka, Israel, saudara ya. Nah biasanya itu ada periode namanya 10 generasi, saudara ya. Nah dalam 10 generasi, jadi gini, Bapak Ibu yang lahir tahun 45 itu merasakan bedanya Indonesia dulu sama sekarang, sehingga bisa mengucap syukur sungguh-sungguh tentang Indonesia. Dulu negara susah, sulit, 40-an, 50, sekarang lebih mudah. Yang setuju katakan amin. Nah berarti agak tua yang bilang amin, saudara. Jadi sudah ngerti perbedaannya, saudara ya. Nah bagi yang muda gak ngerti, pengennya jadi orang Korea. Loh karena zamannya udah berubah gitu maksud saya. Iya kan? Kalau anak sekarang diberi ide tentang film-film Korea, jadi akhirnya, kayaknya gak bangga ya jadi orang harapan indah gitu ya. Pengennya tuh di Gangnam gitu ya, atau mungkin pengennya di Incheon gitu ya, atau pengennya itu di Taiwan, kan pengennya begitu-begitu sebenarnya, karena dia gak mengalami tahun-tahun yang susah. Tangkap dulu ya, gambarannya ya. Nah sama seperti orang Israel sebenarnya. Ada generasi kemudian setelah sekian tahun generasi pertama masuk menyadari 40 tahun lewat padang gurun susah sulit begitu merdeka ketemu bangsa nanam sendiri bercocok tanam sendiri dan gak diganggu, seneng karena mengalami situasi susah. Setelah 10 generasi belum tentu generasi ke-10 menyadari itu. Nah mungkin mulai mereka kepercayaannya mulai berubah kemudian. Jelas ya Bapak Ibu Saudara ya. Mulai gak bisa melihat tangan Tuhan yang bekerja. Kalau dulu kan, ini kunci gitu. Oke. Ini saya suka lagunya Bu Ani saudara ya. Saya belum dikit. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ini baca lagunya Bu Andi karena waktu setahun ini gara-gara dia sebenarnya. Jadi dia nyanyi sebelum lagu itu ada lagu baru rupanya ya. Nah Bapak Ibu, ketika gelombang pertama percaya Tuhan dahsyat, ajaib, 10 generasi berikutnya belum tentu. Oh ada Allah lain. Nah kemudian Yosua mendeklarasikan, tetapi aku dan seisi keluargaku
nggak beribadah kepada El, Allah yang lain, tapi kepada bahasa mereka Adonai, Yahweh. Aku tetap akan kepada Allah itu. Nah, apa hubungannya dengan kita sekarang, Bapak Ibu? Karena keluarga kan bisa digoncang. Hari-hari ini keluarga digoncang. Anak lawan orang tua, istri melawan suami, suami melawan istri, ibu dengan anak bermusuhan. Bisa tuntut-tuntutan, kaget sebenarnya. Kayaknya zaman dulu kita jarang sekali mendengar anak tuh nuntut harta sama orang tua sampai masuk pengadilan. Kayaknya semua diselesaikan secara kekeluargaan baik-baik saja. Tapi hari ini Anda perhatikan, dunia betul-betul menggerus nilai keluarga. Ketika fondasi rumah tangga gak bagus, ini persoalan Bapak Ibu. Nah karena itu sebagai keluarga Kristen, Gereja Betel Indonesia menyadari kita perlu membangun dengan baik keluarga kita ini. Karena kenapa? Keluarga ini yang membuat negara jadi hebat. Sekali lagi ya, negara hebat itu bukan karena pemimpinnya, tapi karena keluarganya juga hebat. Betul nggak saudara? Kalau keluarganya kuat, pemimpin negara kita aman, gampang. Karena kenapa? Nilai-nilainya benar. Nah kalau begitu Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bangun keluarga kita yang kokoh ini supaya kuat? Nah ayat Alkitab yang kita baca ini sangat menarik begitu ya. Salah satu kekuatan Anda dengan saya ketika membangun kokohnya rumah tangga, pertama penting untuk kita membangun yang namanya ibadah atau family worship, mesbah keluarga. Oh penting, sangat penting. Kadang-kadang maafkan ya, suami istri setelah sekian tahun cara ngomongnya nggak menghormati. Anak kecil dulu hormat, tambah gede ngomongnya agak melunjak. Betul nggak? Kalau zaman dulu ya, zamannya Om Gideon, zamannya Bu Ani. Dulu waktu dimarahin orang tua, terlambat tuh. Ani, kamu telat kenapa? Dia, betul nggak ya? Kalau sekarang, kenapa kamu telat? Dia, kenapa? Kamu nanya. Aduh, jadi beda anak sekarang ini sudah beda. Tinggal lakunya udah beda Bapak Ibu. Dan kalau suami istri udah mulai marah, udah nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya pendeta pun datang nggak bisa diomongin. Tapi kalau Tuhan ada di rumah kita, mungkin waktu tidurnya kita dulu waktu menikah pertama kali muka ketemu muka kalau tidur, bertemu muka dengan muka baru menikah. 10-20 tahun punggung yang ketemu tembok masing-masing saudara ya. Kalian nyambut gara-gara makan keasinan, gara-gara suami telat datang, gara-gara kok istri mencium ini kerahnya kayak ada wangi yang lain kayak gitu. Akhirnya gak bisa ngomong. Tapi Tuhan kalau di tengah-tengah keluarga kita, Tuhan bisa ngomong hati nuranimu. Semalam saya cerita nih sama anak remaja yang saya khotbah. Loh, saya ini pendeta nak, tapi bisa marah sama anak saya. Loh, betul nggak? Apa saya nggak boleh marah kalau anak saya salah? Marah Pak, saya sama anak saya. Satu kali saking marah, saya pengen tonjok anak saya. Loh Pak, itu pendeta kan, ya manusia Pak, manusia. Saya mikir gini, loh kamu tahu gak sih, yang kasih makan tuh kamu tuh aku. This is my house with all my rule. Ya artinya bayar per kurun. Ini rumahku, ini aturanku, you mesti ikut. Kalau you bisa kasih makan kita, terus kamu bikin makan usaha sendiri, boleh you bikin aturan. Tapi kamu tinggal sama saya. Mesti ikutin aturan saya. Aturan saya gak susah, barang taruh di tempatnya, artinya tanggung jawab. Lu kan betul kan? Habis makan taruh piring di tempat cuci, jangan taruh di kamarmu sendiri atau taruh di toilet. Kan mungkin begitu berantakan. Cuma saya tanggung jawab doang. Marah sebenarnya. Terus intinya terjadi pertengkaran saya dengan anak laki saya. Oh saya emosi sebenarnya. Even saya seorang hamba Tuhan, tapi kan saya seorang ayah yang sudah kasih makan kamu sampai gede kayak begini. Dulu waktu kamu sakit ya di rumah sakit itu sampai nangis saya cari uang buat kamu. Akhirnya saya nggak tidur sekamar. Waktu itu kami masih sekamar berempat saudara ya. Yang putri saya ada kamar sendiri di atas, tengah kosong satu buat bed, buat ART kami. Malam itu saya naik ke atas. Gak lagi tidur sama anak saya, naik ke atas aja. Udah tidur di atas aja. Istri saya bujuk saya, udahlah tidurlah Pak. Enggak. Laki-laki. Emosi. Ya laki-laki. Emosi mah emosi enak aja. Gak bisa.
Dia ngerti dia itu. Udah saya itu di atas meja saudara ya. Tapi malam waktu doa, saya masih marah. Pagi hari waktu doa, Roh Kudus ngomong, kalau enggak kamu yang ngajar, siapa yang ngajar anak kamu? Apa mesti YouTube sama ya? Itu yang ngajar anak kamu? Dia jadi tali jaipong nanti anak kamu. Wah, udah gak bisa dilawan kalau Roh Kudus yang ngomong kan? Betul gak? Saya turun siang itu masih suasana online, kelasnya waktu itu buat masih online. Ya kaget ya, saya masuk ke kamar, dia belajar, terus saya peluk, maafin papi yang salah. Papi gak bisa tanya emosi. Sekarang kita janjian yuk, papi gak akan pernah marah sama kamu lagi, asal 1, 2, 3. Kamu pengen apa, kamu juga belajar hormati pendapat kamu. Tapi Roh Kudus, bukan ada minta maaf. Kalau di rumah kita Allah hadir, penyelesaiannya lebih mudah. Amin. Tapi kalau Anda nggak pernah biarkan Allah hadir, terserah kamu mau doa apa enggak, terserah. Wah, hati-hati, susah kita ngomong. Karena ada momen namanya tembok komunikasi. Gak bisa ngomong sama sekali. Suami satu kali Mother Teresa bawa anak rohaninya itu ke tepi sungai apa kalau India itu Gangga, sungai suci itu saudara ya, untuk melakukan aktivitas sosial lah gitu. Terus di sebelah sini itu ada bapak ibu yang dengan anaknya berantem, bapak ibunya teriak-teriak, kamu Tuhan ini batuk kisah beda ya, Tuhan ini cari, Israel nggak tahu lah sebenarnya bahasa India sebenarnya ngomong lah begitu. Terus si siapa anak rohaninya Mother Teresa nanya gini, kenapa ya? Kan mereka ini menikah dalam jatuh cinta, tapi ketika berkomunikasi kenapa gak bisa mendengar? Padahal suaranya udah kenceng, ngerti ya? Karena kalau kita bahasa Indonesia berantem, kamu gak dengerin aku, kamu dengar gak? Udah teriak, ini suami, kamu dengar aku gak? Sama-sama gak denger, plus satu RT udah denger. Kenapa? Karena hatinya udah tertutup kan? Betul gak? Hatinya udah gak kebuka. Dan kalau di momen itu terus dibiarkan, gak ada Roh Kudus, gak ada Tuhan di sana, cerai. Gak ada pertimbangan lagi. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, perlu kita membangun doa ibadah di rumah kita. GBI Haifa menolong saudara mendatangkan pembicara, mendatangkan pemusik yang luar biasa, pemuji, penyembah, pelayan, tapi gak cukup. Kita cuma seminggu 2 kali, seminggu 2 jam di sini atau 1,5 jam di sini, nggak cukup. Setiap hari kita mesti bangun fondasi terkuat keluarga kita adalah bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak-bapak, Anda ini imam, nabi dan raja. Ayo tumpang tangan sama anak-anak. Anakmu nggak mau, nggak apa-apa. Waktu tidur tumpang tangan. Kita ini imam, nabi dan raja. Bukan masalah Anda pelayan untuk bukan. Emang kenyataannya kita ini pemimpin di rumah. Doakan anak-anak, apalagi ibu-ibu. Saya ini membaca sebuah buku, judulnya Mujizat Terjadi Bila Wanita Berdoa. Ditulis ke seorang hamba Tuhan namanya Catherine Kuhlman. Itu bapak rohani dari Benny Hinn atau Larry Lee. Nah ini ibu rohaninya ibu rohani dari mereka ini. Ini pendoa pendeta di atasnya Susan Hating itu ini tinggi sebenarnya, luar biasa. Tiap kali KKR ibadah mujizat terjadi. Tapi saya waktu baca buku kaget. Kenapa judulnya Mujizat Terjadi Bila Wanita Berdoa? Karena kalau laki-laki berdoa kepada mujizat. Kesel juga saya bacanya. Kita kalau pendeta banyak panik kok laki-laki kan, bukan begini. Tapi semua menyadari begini. Mulai menyadari ketika baca kitab Mazmur. Tuhan memperhatikan orang bukan pendoanya, tapi orang yang hatinya remuk di hadapan Tuhan waktu berdoa. Nah banyak kali yang doa hatinya remuk itu perempuan. Lihat suami langsung bisa nangis doanya. Anak mulai double, hampir mulai ujian, malas terus, main game terus. Suami itu laki-laki akan remuk hati ketika bisnisnya hancur, ketika mentok, ketika bisa ngapain, harganya dihancurkan, baru remuk hati. Nah bayangkan kalau Tuhan terus hadir ya, ibu-ibu karena ada berdoa, aduh beda. Pondasi rumah tangga kita bukan karena sekolah yang pintar, walaupun penting.
Bukan cuma karena pengetahuan hebat, memang itu penting, tapi harus ada Tuhan di dalam rumah tangga. Itulah kenapa Yosua next mengatakan bahwa tetapi aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Hari itu Yahweh atau Adonai, gak kepada yang lain, hanya kepada Allah. Karena kenapa? Hidup ini ada natural, ada supranatural. Natural yang alamiah bisa kita atur, belanja berapa jumlahnya, sebulan ini kita ngirit berapa, bisa. Tapi di atas natural ada supranatural, itu tempatnya Tuhan, alam roh, yang membuat Ayub gak ngerti juga ternyata ada kejadian kemudian, kan? Betul nggak? Tapi setelah dia setia, alam roh membuat pemulihan, natural terjadi pemulihan. Itu tempatnya Tuhan. Makanya perlu Bapak Ibu, ayo bangun rumah tangga kita dengan bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini ada tantangan untuk orang beribadah bersama dengan keluarganya. Anak mulai kuliah sibuk, waktu suami juga mulai sibuk, istri juga mulai sibuk. Rasanya kita doa bareng mulai susah. Bahkan untuk ketemu di meja makan doa bareng juga susah. Itu tantangan sebenarnya. Yang memang menurut saya memang kita harus bertarung dengan hidup ini, memperoleh keuangan lebih baik, rumah lebih baik, betul. Tapi hati-hati jangan sampai kerohanianmu tidak lebih baik. Karena iblis akan terus tuh membuat Anda diberkati. Berkat bisa menjebak Anda dengan saya jauh daripada Tuhan. Yang pada akhirnya rumah tangga kita makin jauh. Nah, perlu kita beribadah bersama-sama dengan keluarga kita. Dan ibadah keluarga, ibadah bersama tidak hanya berguna buat hari ini, tapi besok dan sampai kepada kekekalan. Jangan sampai anak kita masuk surga, anak kita ketinggalan. Udah betul nggak? Kita rawat dia gede, kita cintai. Nggak percaya Tuhan, mati masuk neraka. Loh, apa nggak sayang kita membesarkan dia? Padahal jaminan keselamatan itu terletak dalam Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, apa harus kita lakukan dalam hidup ini, dalam rumah tangga kita supaya kita semakin kuat? Nah, ini menariknya. Sekali lagi, mari bawa keluarga Anda menyembah Tuhan. Next, the quality of your life depend on the quality of your worship. Sekali lagi, the quality of your life depend on the quality of your worship. Kualitas dari kehidupanmu tergantung dari kualitas perpuluhanmu. Itu aja. Hanya orang beriman percaya dan mengatakan amin. Kualitas dari hidupmu tergantung dari kualitas penyembahanmu. Loh, even Anda pemain musik, Anda bisa main di sini, tapi kalau hatimu gak menyembah Tuhan juga percuma di hadapan Tuhan. Anda kebaktian di sini, diajak sama WL singer tiap itu menyembah Tuhan, tapi jangan-jangan kualitas penyembahanmu gak keluar dari hatimu. Tapi cuma melihat siapa yang mimpin, suasana hatimu enak apa enggak. Kemarin ini masuk vendor ngerjain kerjaan dengan baik apa enggak. Hutang sama orang, piutangnya orang itu bayar apa enggak sama kita. Lah kalau penyembahan kita diatur karena suasana, itu tidak berkualitas penyembahannya. Sehingga di rumah kita yang muncul bukan menyembah Tuhan. Tanpa kita sadari kita menyembah Tuhan yang kita mau, bukan Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang kita mau, yang kalau kita minta tolong, dia tolong, itu Tuhan yang kita mau. Tapi Tuhan yang kita sembah bukan itu. Tuhan yang berkuasa atas kehidupan Anda dan saya. Terus sekarang aja saya menemukan banyak pelayan Tuhan sebagai kekeringan kok. Karena kenapa? Dari rumahnya gak ada kualitas penyembahan memang. Gak ada waktu-waktu dekat sama Tuhan. Nah hari ini Bapak Ibu apalagi keluarganya. Loh kalau para pelayan saja penyembahannya kepada Tuhan kurang di rumahnya, pasti hubungan keluarganya bermasalah. Karena kenapa? Karena gak ada yang bisa negur lagi hidupnya. Kualitas hidup kita tergantung dari kualitas penyembahan kita. Bagaimana supaya kita kokoh rumah tangga kita? Next, berikutnya penting sekali yang namanya teladan iman, Bapak Ibu. Alkitab memberikan satu contoh menarik tentang seorang anak muda yang menjadi gembala sidang di kota Efesus, kota besar pada masa itu. Ada 5 kota besar kota Romawi, salah satunya adalah Efesus yang secara geografi mirip sama Jakarta. Jadi kota Efesus kalau ada ke Turki, sebenarnya itu Turki bagian Eropa, dan 7 gereja sebenarnya. Dan kota ini kota peradabannya kuat. Ada Colosseum, ada stadion untuk orang menampilkan art seni. Ada juga perpustakaan termewah, salah satu termewah pada zaman Romawi. Punya tentara yang bagus, juga punya pelabuhan
yang paling sibuk pada masa itu, Efesus. Dan kemudian karena Efesus kota yang kuat, sehingga muncullah orang itu, biasanya kota di tepi pantai, di tepi air itu lebih ramai. Banyak orang baru datang kemudian, karena kan perlintasan itu lewat air sebenarnya. Banyak orang baru datang, akhirnya terjadi kompromi atau terjadi asimilasi, terjadi budaya yang baru muncul gitu ya. Gara-gara budaya yang baru bisa jadi nilai-nilai hidup iman bermasalah. Kemudian muncullah gembala sidang muda, namanya adalah Timotius, yang diutus oleh Paulus, yang harus menegakkan iman Kristen, kekuatan. Kemudian dia mungkin sempat merasa ragu, sehingga Paulus ngomong gini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan. Kan di kota Efesus itu kota yang mungkin karena peradaban sangat maju, banyak tentara juga ada di sana, pedagang hebat juga ada di sana, politikus Romawi juga ada tinggal di sana, mungkin merasa agak minder begitu saudara ya. Tapi jangan engkau merasa rendah karena muda katanya. Tapi siapa Timotius? Nah, orang muda yang digembalakan Paulus ini, yang menggembalakan kota besar ini, mendapatkan teladan iman dari dua orang wanita. Satu namanya adalah neneknya Louis dan juga mamanya Sintique. Teladan iman itu penting. Bapak Ibu, jangan sampai kita membawa anak-anak kita ke gereja, tapi kita di rumah pun tidak menunjukkan teladan iman. Saya bilang sama anak-anak saya, kalau kebaktian jangan main handphone. Kenapa? Karena saya dengan istri menunjukkan saya juga tidak pernah main handphone di tengah ibadah. Kecuali handphone ini siap materi khotbah saya sebenarnya. Percayalah ini materi khotbah saya sebenarnya. Bukan karena sebentar nih jemaatnya lagi ngeliatin saya mulu. Enggak begitu saya sebenarnya. Jadi kalau saya ngomong sama anak saya, jangan main handphone. Iya. Dia tahu karena kita kasih teladan. Suruh doa, ya kita harus nunjukin doa. Waktu punya masalah, percaya sama Tuhan. Karena kenapa? Bapak ibunya melewati badai bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau apa-apa bapak ibunya datang ke opungnya lah, datang kepada saudaranya lah, datang ke kumpungnya lah, terus ngomong, kalau kamu punya masalah, datang sama Tuhan, Anda gak percaya. Karena kenapa? Kita gak menunjukkan teladan. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, penting sekali teladan iman. Karena keluarga yang kokoh, generasi berikutnya meneladani iman berikutnya. Nah, menariknya di Amerika Serikat ada penelitian tentang 3 atau 4 generasi. Maksudnya begini, kenapa ya di Amerika keluarga yang kaya bisa tetap kaya, yang miskin bisa kaya, tapi kenapa agak susah kaya? Nah, karena begini alasannya. Jadi saya terus terang belajar dari seorang teman tentang manajer funding gitu ya, teman-teman manajemen keuangan. Jadi kalau yang orang tua yang kaya itu, atau kalau bahasanya siapa buku terkenal itu Rich Dad Poor Dad, sama? Kiyosaki. Robert T. Kiyosaki gitu ya. Bapak yang kaya mengajar anaknya untuk berbisnis. Bapak yang miskin ngajar anaknya kerja di sebuah kantor. Kan ngerti maksud saya ya? Kalau nggak ngerti tetap pura-pura membantu saudara ya. Sebenarnya kan bahasa berhasil gitu loh saudara ya. Kalau bapaknya sudah melewati masa tertentu, dia ngasih ke anaknya. Anak itu kasih koin bawahnya lagi, kan begitu. Tapi kalau nggak ada apa-apa yang diberitahu, nggak ada teladan, anak bingung. Nah, kamu pasti bisa jadi kaya. Gimana caranya? Nggak tahu. Karena bapak ibunya nggak pernah kasih tahu contohnya. Paling gampang ya, mohon maaf ya, ini bukan masalah ras, bukan ya. Tapi kenapa Chinese kaya di Indonesia? Sebenarnya kalau di Cina sama, ya karena banyak orang Cina juga di sana. Istri saya Chinese, saudara ya, saya Chinese. Jadi buat saya bukan masalah ngomong ras. Bapak Ibu kenapa? Karena teman-teman Chinese mengajar anak-anaknya mengelola uang dengan baik. Sementara kita kayak saya orang Jawa, aturan jelas. Mangan orang mangan, yang penting kumpul. Yang ada mati kemudian. Karena kamu udah kerja. Lu betul nggak? Itu masalah teladan itu, teladan. Kalau orang-orang Batak, orang-orang Padang merantau, nggak akan pulang sebelum kaya. Lu betul nggak? Nggak akan pulang sebelum helmnya dilepas ganti atap pakai mobil. Nggak akan pulang
petarung tuh. Jadi petarung kemudian akan kerja keras. Itu teladan namanya. Karena saya menikah dengan istri saya ini, saya belajar tuh gimana kelola duit. Saya pernah gagal kelola duit. Pernah gagal. Setiap minggu khotbah bro, 7 kali khotbah, 6 kali khotbah. Harusnya berkat ada dong Pak, ya kan? Setio, notio, tiopa, nggak ada saudara ya. Sampai satio, mocok sekali juga ada saudara ya. Notok juga ada saudara ya. Cuman masalahnya ngelolanya nggak pintar waktu itu. Tiap kali hari Senin tinggal gopek. Saya bingung 6 kali khotbah kenapa tinggal gopek ya? Itu tuyul mana yang ngambil duit saya? Loh kan saya bingung, saya juga pengen waktu itu Pak, pengen punya rumah Pak, pengen punya mobil juga lah Pak, betul nggak ya? Waktu saya pakai motor Pak, pakai motor kalau kena air mati airnya, motornya mati maksud saya. Kan stres setiap kali hujan tuh pasti kan saya juga deg-degan begitu ya, terlambat begitu, bingung jadinya. Tapi pada akhirnya saya mulai belajar untuk ngatur uang. Taruh di amplop, itu posting namanya, istilah saya itu diposting, tapi sebenarnya bukan diposting, ini loh. Pertama itu menjaga hati. Tahu yang mana yang kebutuhan, mana namanya keinginan. Karena kalau itu udah bukan duit, gaji 5 juta tiap hari Starbucks mati gak tuh? Itu gaya mutok itu yang ada saudara. Nggak bisa kaya kita. Betul kan? Udah kalau orang Starbucks nggak apa-apa, tunggu waktunya kita akan ke Starbucks terus tiap hari. Tunggu waktunya. Sekarang Starling, Starbucks ini nggak apa-apa. Tapi kita minumnya tepat di depan Starbucks. Kan di foto Starbucksnya gitu. Bukan masalah minumannya grande atau enggak, bukan itu. Jadi sekarang belajar tuh Pak saya, belajar, saya posting. Ini ada amplop buat persepuluhan. Tiap kali dapat berkat, langsung saya masukin. Amplop buat jajan, masukin. Saya ada anak asuh, ini buat anak asuh. Buat pendeta yang saya sumbang, ini buat pendeta. Biaya rumah tangga. Buat bayar sewa rumah, bayar sepatu belum punya rumah, sewa rumah. Saya taruh tuh, saya atur. Sampai saya bisa mengatur hati saya, bukan uangnya. Ini dulu. Sejak hari itu, saya bisa ngatur uang. Bisa beli mobil, bisa beli rumah. Loh saya percaya kita itu diberi waktu 24 jam yang sama. Ngelolanya gak pinter. Kalau kita gak bisa kelola waktu, anak kita juga gak bisa kelola. Itu namanya teladan. Jadi sekarang saya ngomong sama anak saya, pengen ke apa sih namanya, Uniqlo. Kamu butuh apa perlu? Butuh atau kepengen doang? Kalau butuh boleh beli, kalau kepengen jangan. Karena udah bisa ngatur, betul nggak? Sama teladan iman juga sama. Begitu punya masalah, anak-anak saya tahu persis. Kita selalu cari Tuhan terlebih dahulu. Lah kalau bapak ibu kita nggak jadi, anak-anak kita nggak punya teladan iman, cucu ponakanmu nggak punya teladan iman, dari mana dia belajar? Cuma daripada jadi seperti kami pendeta yang khotbah, itu cuma menyentuh satu minggu cuma 2 jam. Tapi tiap hari keluarga harus bertemu, ada teladan iman. Loh Pak, saya cuma anak pun harus bisa jadi teladan iman buat orang tuanya. Loh betul nggak? Siapa tahu gara-gara Anda doa sungguh-sungguh, saya terlalu banyak kesaksian di mana seorang anak muda, bahkan anak sekolah minggu, ibadah sungguh-sungguh, bapak ibunya tobat kemudian. Perlu keteladanan di rumah kita. Amin. Perlu ada teladan iman yang ditujukan di rumah kita. Karena Timotius kuat dalam imannya, tetap dalam percayanya, dibawa oleh Paulus kemana-mana dan pernah hampir ditolak oleh orang Yahudi karena dirasa ini orang Yunani begitu ya. Tetap percaya karena kenapa? Iman orang tuanya terus dalam pergumulan, dalam tantangan, tetap setia kepada Tuhan. Tidak ragu-ragu. Muncullah hamba Tuhan muda Timotius yang bertumbuh dengan iman luar biasa. Bapak kasih Tuhan Yesus, sikap iman kita memberikan kita kuasa atas situasi Anda daripada situasi berkuasa atas hidup kita. Artinya begini, kalau iman Anda benar, Anda punya otoriti terhadap masalah, bukan masalah mempengaruhi kita. Jelas ya? Kalau iman kita benar, rumah tangga kita bisa goncang, bisa ada isu dari orang lain, bisa dipermasalahkan orang, bisa punya masalah, mungkin ada kecelakaan,
ada persoalan yang sulit, tetapi itu tidak perlu mempengaruhi kita karena iman kita lah yang mempengaruhi situasinya. Ketika Anda kuat dalam Tuhan, dibangun tiap hari, masalah pasti datang. Tapi Anda sudah mempersiapkan diri dengan baik supaya punya kekuatan baru ketika masalah datang. Jangan salah, jangan punya masalah baru cari Tuhan. Anda udah kalah dulu. Karena kenapa? Responmu akan jadi masalah. Yang terakhir Bapak Ibu, apa yang harus kita berikan dalam keluarga kita? Maka penting yang namanya warisan iman, saudara. Jadi yang pertama tadi kita membangun ibadah, memberi teladan, tapi juga perlu mewariskan iman. Loh, maksudnya apa ya? Bapak Ibu mungkin pernah ingat dalam kisah tentang Tuhan Yesus waktu mau dibawa naik ke Bukit Tengkorak, mau disalib, saudara ya. Kemudian ada seorang pria yang secara mendadak di tengah jalan diminta bantuan, dipaksa untuk kemudian memanggul salib Yesus. Namanya Simon Kirene. Nah, Simon Kirene itu sebenarnya istilah, saudara ya. Jadi selalu misalkan gini ya, kata belakang itu bukan marga, tapi tempat biasanya. Jadi Simon dari mana? Dari Kirene. Nah, Kirene itu di mana? Nah, Kirene itu ada di Afrika Utara tepat daerahnya. Loh, kok bisa orang ini bisa datang pada saat itu? Nah, ingat bahwa hari itu adalah peristiwa Paskah besar yang orang Yahudi seluruh dunia biasanya akan datang di 3 acara penting, yaitu khususnya Hari Raya Pendamaian, Yom Kippur, Hari Raya Paskah, dan kemudian adalah Rosh Hashanah. Itu 3 upacara atau 3 hari penting orang Israel seluruh dunia biasanya akan datang. Kalau ibadah harian mereka nggak perlu datang sebenarnya. Ini Simon dari Afrika Utara merasa itu hari penting, makanya dia datang. Yang dia tidak mengerti hari itu adalah hari di mana Yesus disalibkan kemudian. Dipaksa minta, tapi Anda ingat, yang menarik Bapak Ibu ternyata adalah begini. Gara-gara perjumpaan singkat dengan Yesus, saya tidak pernah membaca lebih banyak lagi tentang Simon ini siapa saja gitu. Apokrifanya tidak ditemukan banyak kisah tentang orang ini, tapi yang dilakukannya itu luar biasa. Rupanya Simon ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus itu membuat dia kaget, kenapa orang ini dihukum, kenapa orang ini bermasalah. Dia mulai mendengar pengajaran dari murid Yesus, dan ternyata setelah diteliti siapa yang membawa kekristenan pertama kali ke Afrika. Ada pernah mengingat dalam kitab Kisah Para Rasul ada namanya Filipus berjumpa dengan sida-sida dari Ethiopia. Pernah ingat ya? Kalau nggak ingat tetap pura-pura manggut seperti orang pernah baca kitab. Ya. Jadi ada itu sida-sida dari Ethiopia, waktu baca terus Filipus di sebelahnya. Mau tak kasih tau nggak artinya kan gitu ya? Artinya orangnya dibaptis. Nah, orang menduga sida-sida atau bendahara negara Ethiopia inilah yang pertama kali bawa Injil ke sana. Tapi ternyata bukan. Simon lah yang pertama kali. Karena kenapa? Simon berjumpa langsung dengan Kristus, melihat penderitaan, mendengar pengajaran langsung. Sida-sida itu setelah sekian bulan kemudian. Bapak Ibu, apa yang menarik? Di Afrika mungkin anak-anaknya tidak ikut, karena ini kan laki-laki yang harus datang. Tapi kemudian dia wariskan iman, percaya pada Yesus. Kalau tadi teladan iman, cara hidup bersama dengan Tuhan. Kalau ini Bapak Ibu, ayo wariskan iman kepada Tuhan kita. Bukan cuma warisan kekayaan, bukan cuma warisan aset, bukan cuma warisan deposito, tapi perlu wariskan iman. Pastikan bahwa anak-anakmu punya iman yang sama. Amin. Karena satu jiwa itu sangat berharga, Bapak Ibu. Satu jiwa itu disukai oleh Tuhan. Penting untuk anak-anak percaya. Saya mengenal seorang teman saya, hamba Tuhan, yang 5 tahun anak jadi ateis. 5 tahun. Tiap minggu bapaknya khotbah tentang Tuhan Yesus. Tiap minggu bapaknya khotbah tentang kasih setia Tuhan. Tapi anaknya dari mulai remaja sampai mau kuliah ateis. Kenapa? Karena satu pertanyaan sederhana yang tidak bisa dijawab oleh guru remajanya. Saya kalau ke sekolah saya udah tanya, kenapa Tuhan Yesus harus mati disalib? Kenapa Tuhan minta 3? Itu kan pertanyaan-pertanyaan dasar sebenarnya, karena nggak mudah juga dijawab, mesti hati-hati. Guru remajanya, ya kamu kan pendeta, percaya saja lah.
Itu Alkitab yang ngomong soalnya. Kan anak remaja nggak bisa digituin. Perlu dijelaskan secara logika juga sebenarnya. Kenapa? Gitu. Akhirnya anak berkata, kalau nggak ada jawaban, ya ngapain saya percaya kepada sesuatu yang nggak ada jawabannya? Jadilah ateis. Bapaknya nggak tahu cerita itu, bapaknya nggak tahu sebenarnya. Tapi tiap hari bapaknya berdoa, terus ngomong terus. Ini anak terakhir sebenarnya, anak bungsu. Dek, papa tetap mau ingetin. Jalan keselamatan, nggak ada tempat lain. Tuhan Yesus. Yang kedua, pada akhirnya semua orang akan mati. Nggak ada di bumi ini kita mati kayak anjing. Yang begitu mati nggak ada tanggung jawab. Nah, setelah kita mati, semua kepercayaan di bumi ini satu kali kita akan masuk penghakiman. Betul nggak? Dari penghakiman nanti disebut ada nirwana, ada surga, ada kekekalan, atau masuk ke dalam neraka. Itu udah pasti begitu. Pasti akan dihakimi. Nah, persoalannya adalah pada penghakiman nanti kamu di mana? Papi maunya kami di surga. Nggak percaya. Terus gitu saudara. Bapaknya terus ngingetin. Ya sudah. Pendeta ini ngomong, kadang-kadang untuk khotbah, seperti setan tuh kasih tahu, ngapain dia khotbahin orang lain? Anak you tuh loh, ateis juga. Wah, dia kayak masa tertuduh terus, tapi dia harus khotbah. Dia ngomong Tuhan Yesus. Nah, satu kali anaknya mau kuliah, saudara. Nah, waktu mau kuliah, dia bilang, Dedi, aku boleh nggak ngajak ketemu Dedi ngobrol khusus, kasih waktu sama aku. Oke, kapan? Kamis. Tempat aku tentuin. Oke. Terus kemudian makan saya makan. Di tempat makan itu anaknya begini. Jadi aku udah mau kuliah. Oke, mau kuliah bagus kalau gitu. Mau kuliah di mana? Dia sebutin sebenarnya. Di Amerika itu ada beberapa kampus itu yang Kristen banget. Contohnya adalah Biola University. Biola University itu Protestan banget sebenarnya, sangat Kristen banget. Terus katakanlah kampus mana lagi ya? Manchester United itu bola, sorry bukan ya. Pokoknya ada sekolah Kristen lah gitu ya. Waktu dia sebutin papi aku pengen masuk ke Biola misalnya. Loh, papinya kaget. Kamu nggak fondasi Biola itu apa? Ya aku tahu Alkitab kan, Yesus kan. Iya, papinya bingung. Lah kamu kan dalam hatinya, lah kamu nggak percaya Yesus, kok sekolahmu di Kristen banget? Pasti papi bertanya-tanya, kenapa aku pilih sekolah ini? Iya. Jadi 3 bulan yang lalu papi di kamar aku, waktu aku lagi gak kebaktian, papi pergi semua nyantai-nyantai gitu, Tuhan masuk ke kamarku. Aku lihat sosok Yesus masuk di kamar, terus ngomong begini, kenapa kamu gak percaya sama aku? Dan aku kaget. Aku pikir aku baru bangun tidur, tapi enggak, aku lihat. Dan dengan kasih dia ngomong, aku mati buat kamu, menyelamatkan jiwa kamu. Tapi kamu harus pilih. Do you believe me or do you reject me? Against me. But the eternal life on my hand. Kehidupan kekal itu sama aku. Tapi kamu harus pilih. Terus lihat. Waduh kaget dia bergumul gitu. Dan minggu lalu aku sudah menetapkan aku mau percaya sama Tuhan Yesus. Dan terima kasih papi tetap ngingetin terus. Percaya Yesus, percaya Yesus, percaya Yesus. Itulah kenapa aku mau milih sekolah ini, karena imanku mau bertumbuh di dalam. Suasana kampus yang membangun imanku, menguatkan aku. Papi, terima kasih. Sampai hari ini terus papi mengasihi, cinta, terus mewariskan iman, terus cintain tentang Tuhan Yesus. Belum aku nolak berkali-kali. Tapi hari ini aku tahu Tuhan Yesus itu ada. Bapak Ibu, tulisan Elizabeth Kubler-Ross itu bagus. Dalam hidup ini ada 2 hal yang Anda akan tahu. 1, umur berapa Anda meninggal. 2, cara Anda meninggal. Tetapi kalau Anda nggak tahu 2 hal itu, maka hiduplah sebaik mungkin hari ini. Apa itu? Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia tahu masa depan, dia punya kekekalan. Amin. Hari ini kita perlu wariskan iman. Tidak hanya warisan kekayaan, aset, dan perlu warisan iman. Karena kenapa? Begitu dia bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia terima tuntunan Tuhan, terima tiang awan, tiang api. Ketika kita tinggalkan dia sendirian di dunia ini, ketika dia harus bekerja sendiri di luar kota, dia tahu orang tuanya boleh terbatas secara jarak, tapi Tuhan yang mengatur. Amin. Jadi perlu warisan iman buat keluarga kita, saudara. Hari ini Simon dari Kirene menyadari keluarganya perlu mengenal Tuhan. Dia wariskan iman itu.
ternyata gak cuma keluarganya, berita iman itu muncul sampai Afrika, menjadi ladang yang subur untuk memberitakan firman Tuhan. Bapak kasih Tuhan Yesus, saya mengajak setiap saudara hari ini, apapun keadaan saudara, mari beri, khususnya Bapak Ibu keluarga, mari beri warisan iman kepada anak-anak. Tidak hanya sekolah yang tinggi, gelar yang baik, tapi warisan iman. Karena ada masanya pendidikan tinggi gak bisa nolong, ada masanya koneksi kita gak bisa nolong, ada saatnya kekayaan gak bisa nolong, tapi iman itu menjadi kekuatan. Karena iman bukti dari apa yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari apa yang tidak kita lihat, bukti dari apa yang kita harapkan. Amin. Warisan terbesar next yang seseorang bisa berikan bukanlah uang atau benda materi lainnya, tetapi warisan karakter dan iman. Itu yang bisa diwariskan. Dan Billy Graham mendapatkan iman itu dari orang tua. Anak gagap, anak yang pemalu, anak yang awalnya kalau disuruh ngomong takut, diajak bicara gemeter, tapi terus diajarkan iman, percaya Tuhan baik, Tuhan setia. Muncullah seorang pembicara yang luar biasa. 5 presiden Amerika Serikat mendapatkan tumpang tangan dari pria ini karena integritasnya, cara hidupnya, kebenaran yang disampaikan, gaya hidupnya, nilainya tetap firman Tuhan, tidak pernah goyah sampai umur 99 tahun. Siapa yang melakukan? Orang Tuhan yang mewariskan iman pada Billy Graham. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu, mari bangun pondasi keluarga kita bersama dengan Tuhan. Amin. Gereja Betel Indonesia sangat peduli. Keluarga itu Tuhan yang ciptakan. Tidak boleh ada orang merusak keluarga. Mari kita bangun keluarga. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama.